wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reni Kesyanjelita Enok dari kelas A5 Keperawatan semester 1, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep holistic care untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Konsep holistic care. Pengertian holistic care. Pendekatan holistik merupakan salah satu prinsip yang mendasari tindakan keperawatan yang meliputi dimensi fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual, merupakan satu kesatuan yang utuh. Apabila satu dimensi terganggu, maka seluruh dimensi akan terganggu. Holistik terkait dengan kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan, terdapat 5 dimensi, yaitu fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Yang kedua, perawatan holistik. Semua bentuk praktik keperawatan yang tujuannya adalah membantu kesembuhan seseorang secara menyeluruh. Perawat melihat pasien sebagai manusia secara total, di mana ada keterkaitan antara tubuh, pikiran, emosi, sosial atau budaya, spirit, relasi, konteks lingkungan. Asuhan keperawatan yang didasarkan kepada perawatan pasien secara total yang mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosi, sosial, ekonomi, dan spiritual seseorang. Perawat perlu mempertimbangkan respon pasien terhadap penyakitnya dan mengkaji tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Perawat harus menjadi teman yang mendukung dan memotivasi pasien, mendorong pasien agar pasien memahami arti kehidupan. Dimensi perawatan holistik. Dimensi hubungan antara biopsikososial dan spiritual seseorang. Dimensi pemahaman bahwa seseorang merupakan satu kesatuan secara utuh tanpa bisa dipisahkan. Nilai utama perawatan holistik. Yang pertama, filosofi dan pendidikan. Menekankan bahwa asuhan yang holistik didasarkan pada suatu kerangka filosofi dan pengetahuan. Yang kedua, holistik, etik, teori keperawatan, dan riset. Menekankan bahwa asuhan yang profesional didasarkan pada teori, diinformasikan oleh penelitian, dan didasarkan oleh prinsip etik sebagai petunjuk praktik yang kompeten. Yang ketiga, holistic nurse self-care. Keyakinan bahwa perawat harus terlibat dalam perawatan diri untuk meningkatkan kesehatan dan kesadaran pribadi, sehingga perawat dapat melayani orang lain sebagai suatu alat sebagai proses penyembuhan seseorang. Keempat, holistic communication, therapeutic, environment, and cultural competence. Menekankan pada perkembangan untuk memanfaatkan pengkajian dan asuhan terapeutik yang mengacu pada pola, masalah, dan kebutuhan klien dan suatu lingkungan yang mendukung proses penyembuhan pasien. 3 macam-macam cabang penyembuhan holistik. Holistik tradisional, suatu teknik penyembuhan yang memanfaatkan alam dengan prinsip holisme yang termasuk pada holistik tradisional antara lain akupuntur, akupresur, herbal, apiterapi, dan lain-lain. Holistik modern, suatu teknik penyembuhan yang menggabungkan penyembuhan tradisional dengan teknologi dan sains modern yang memanfaatkan alam dengan prinsip holisme. Yang termasuk holistik modern yaitu homeopati, psikologi hipnotis, dan sebagainya. Holistik modern ananopati, gabungkan teknik pengobatan alternatif tradisional dengan teknologi dan sains modern, di mana tujuannya adalah menyembuhkan bukan hanya sekedar merawat. Pengobatan ananopati fokus pada akar penyakit bukan pada gejala, merawat manusia secara keseluruhan bukan pada apa yang tampak saja. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan hukum alam, hukum sebab akibat, perbaikan pola makan dan gaya hidup, penggunaan bahan-bahan alami yang diterapkan dengan basis alam dan sains modern. Caring. Caring merupakan fenomena universal yang berkaitan dengan cara seseorang berpikir, berperan, dan bersikap ketika berhubungan dengan orang lain. Caring dalam keperawatan dipelajari dari berbagai macam filosofi dan perspektif etik. Proses keperawatan dalam teori caring. Menurut Watson,
proses keperawatan memiliki langkah yang sama dengan proses riset ilmiah, karena keduanya mencoba untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang terbaik. Proses keperawatan tersebut yaitu pengkajian. Watson menjelaskan bahwa kebutuhan yang harus dikaji oleh perawat yaitu kebutuhan untuk tetap hidup meliputi kebutuhan nutrisi, cairan, eliminasi, dan oksigenisasi. Kebutuhan untuk berfungsi meliputi kebutuhan aktivitas, aman, nyaman, dan seksualitas. Kebutuhan integritas yang meliputi kebutuhan akan penghargaan dan berafiliasi. Dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Perencanaan membantu untuk menentukan bagaimana variabel-variabel akan diteliti atau diukur, meliputi suatu pendekatan konseptual atau desain untuk memecahkan masalah, mengacu pada ASCII, serta meliputi penentuan data apa yang akan dikumpulkan dan pada siapa serta bagaimana data akan dikumpulkan. Implementasi merupakan tindakan langsung dari implementasi dari rencana serta meliputi pengumpulan data. Evaluasi merupakan metode dan proses untuk menganalisa data, juga untuk meneliti efek dari intervensi berdasarkan data serta meliputi interpretasi hasil, tingkat di mana suatu tujuan yang positif tercapai dan apakah hasil tersebut dapat digeneralisasikan. 3. Karakteristik caring. Menurut Wolf dan Barnum, karakteristik caring antara lain: yang pertama, mendengarkan dengan perhatian; kedua, memberi rasa nyaman; ketiga, berkata jujur; keempat, memiliki kesabaran; kelima, bertanggung jawab; keenam, memberi informasi; ketujuh, menunjukkan rasa hormat pada klien; dan kedelapan, memanggil klien dengan namanya. Keempat, sikap caring. Asuhan keperawatan bermutu yang diberikan oleh perawat dapat dicapai apabila perawat dapat memperlihatkan sikap caring kepada klien. Dalam memberikan asuhan, perawat menggunakan keahlian, kata-kata yang lemah lembut, sentuhan, memberikan harapan, selalu berada di samping klien, dan bersikap caring sebagai media pemberian asuhan. Kelima, manfaat caring, yaitu yang pertama, dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia dan klien; kedua, sebagai fokus pemersatu untuk praktek keperawatan; ketiga, membantu menumbuhkan kepercayaan dan membuat hubungan dalam keperawatan secara manusiawi; keempat, meningkatkan dan menerima ungkapan perasaan yang positif dan negatif atau baik buruknya; kelima, bisa memberikan bimbingan dalam memuaskan kebutuhan manusiawi pasien dan klien; keenam, menimbulkan kesensitifan terhadap diri sendiri dan orang lain; ketujuh, caring memberikan manfaat asuhan fisik yang baik serta meningkatkan rasa aman dan keselamatan klien. Holisme menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian atau komponen berbeda. Jiwa dan tubuh bukan dua unsur terpisah, tetapi bagian dari satu kesatuan, dan apa yang terjadi di bagian satu akan mempengaruhi bagian lain. Humanisme, cara berpikir bahwa mengemukakan konsep kemanusiaan sebagai fokus dan satu-satunya tujuan. Humanisme dapat juga didefinisikan sebagai sebuah sistem pemikiran yang berdasarkan pada berbagai nilai, karakteristik, dan tindak tanduk yang dipercaya terbaik bagi manusia, bukannya pada otoritas supernatural manapun. Ciri-ciri teori humanisme: pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal seperti ini mencakup kemampuan interpersonal sosial dan metode untuk pengembangan diri ditujukan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup di masyarakat. Kemampuan membangun diri secara positif ini menjadi sangat penting dalam pendidikan karena keterkaitannya dengan keberhasilan akademik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya.
tujuan utama para pendidik adalah membantu kita untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Universitas Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Devin Runtukahu. Saya lulusan profesi nurse UNPI. Sekarang saya bekerja di Hamilton, New Zealand. Dan pekerjaan saya itu dealing with people with disabilities and mental health issues. Di dalam video ini, I would like to share with you how UNPI had given me options, updates, especially supports from the time I was studying till I get my registration. I would like to give my appreciation buat para dosen dan tata usaha, terutama buat Ibu Dekan yang selalu encourages us to do better. And not only that, they will do whatever they could to help us when needed. So UNPI, you've done so well. And I'm telling you this, I am a proud alumni. Thank you and have a good day. Saya Joyke James Lumatau. Saya adalah alumni UNPI Manado tahun 2016. Saat ini saya bekerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut, dan saat ini saya dipercayakan menjabat Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Saya pernah mengenyam pendidikan di UNPI, dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa siapapun calon perawat masa depan saya rekomendasikan untuk menuntut ilmu di UNPI, karena salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara saat ini adalah UNPI Manado. Pengajarnya, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat kompeten dengan situasi dan kondisi khususnya di dunia keperawatan saat ini. Untuk itu, bravo UNPI.